Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan berjumpa kembali pada mata pelajaran biologi kelas 10 semester genap. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai ekologi. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Lalu KD 4.9 mendesain bagan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung di dalam ekosistem dan menyajikan hasilnya dalam berbagai bentuk media. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah diskusi informasi, tanya jawab dan studi pustaka, peserta didik dapat menyebutkan pengertian ekosistem, menjelaskan komponen-komponen ekosistem, serta menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Coba kau perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa ini? Nah, itu akan kita bahas pada materi ekosistem hari ini. Ekosistem adalah sistem di mana terdapat interaksi saling ketergantungan antara komponen di dalamnya, dapat berupa makhluk hidup maupun tak hidup. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan saling ketergantungan atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup disebut dengan ekologi. Di dalam ekosistem itu terdapat komponen-komponennya. Ada komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, dan komponen biotik, yaitu komponen terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik itu seperti air, tanah, udara, sinar matahari, garam mineral, suhu, kelembapan, topografi, dan tingkat derajat keasaman. Sedangkan yang namanya makhluk hidup itu adalah mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Antara komponen biotik dan abiotik akan terjadi yang namanya interaksi. Dan organisme memiliki peranan dan fungsi masing-masing di dalam ekosistem. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer serta detritivora. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Di dalam ekosistem juga akan terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi, baik yang bersifat positif, negatif, netral, atau kombinasinya. Nah, sekarang perhatikan gambar di layar. Interaksi antar komponen ekosistem berupa netralisme, yaitu hubungan interaksi antar makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Contohnya, interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Kucing dan ayam tidak saling mempengaruhi karena mempunyai jenis makanan yang berbeda. Lalu yang kedua, kompetisi. Merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Kompetisi dapat terjadi antar individu dalam spesies yang sama, yaitu kompetisi intraspesifik. Contohnya, sesama kambing jantan itu berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya.
Sedangkan antar individu dari dua spesies yang berbeda yaitu kompetisi interspesifik. Kalau tadi intra, yang ini inter. Contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Lalu interaksi berikutnya berupa simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih. Yang pertama itu komensalisme. Merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies yang salah satu untung dan spesies lainnya tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Contoh dari interaksi komensalisme. Coba perhatikan, ada gambar ikan hiu, ada gambar ikan remora. Ikan hiu tidak merasa dirugikan, tetapi ikan remora merasa diuntungkan. Ini namanya komensalisme. Interaksi antar komponen ekosistem amensalisme antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi dan tidak berakibat apa-apa atau rugi. Pada kasus interaksi ini disebabkan fenomena alelopati, yaitu ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Zat kimia yang dihasilkan disebut alelokimia. Contohnya, misalnya pohon walnut yang jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal dengan anabiosa. Contohnya pada jamur penicillium yang dapat menghasilkan antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Lalu simbiosis berikutnya adalah parasitisme. Merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies mengakibatkan satu pihak dirugikan, yang satunya diuntungkan. Contohnya plasmodium dengan manusia. Plasmodium itu adalah golongan dari protozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Taenia saginata dengan sapi dan benalu dengan pohon inangnya. Interaksi antar komponen ekosistem berikutnya yang berupa parasitisme bisa kalian lihat pada gambar yang tampak ya. Itu umbai cacing dengan beluntas atau tali putri ya. Benalu dengan tumbuhan inangnya, ulat dan daun. Kemudian cacing, nyamuk dan manusia, cacing perut dan usus manusia. Nah, ini yang parasitisme. Kemudian interaksi berikutnya merupakan interaksi makan-memakan antar organisme. Ya, contohnya interaksi antara kucing dengan tikus, ular dengan kijang. Artinya satu organisme memaksa organisme yang lain. Jadi kucing dengan tikus, kucingnya sebagai predator. Ular dengan kijang, ularnya sebagai predator. Ada juga interaksinya berupa protokooperasi. Interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan suatu keharusan. Dan interaksi yang terakhir adalah interaksi mutualisme. Hubungan antara dua organisme yang berbeda, spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dua jenis mutualisme yaitu fakultatif dan obligat. Nah, ini contoh interaksi dari mutualisme. Ya, zebra dan burung, oxpecker, kupu-kupu dan bunga, kerbau dan burung jalak, buaya dan burung plover. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian memahami mengenai komponen-komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Silahkan kalian nanti mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WA kita. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan kembali membahas mengenai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem pada daur materi dan aliran energi. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.